Anda masih menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kasus ambulans dihalangi mobil minibus di Kota Bogor berakhir damai. Pengemudi minibus tetap ditilang polisi. Seorang pria berusia 32 tahun diciduk aparat Polres Sukabumi Kota karena diduga melakukan sodomi kepada sejumlah anak di bawah umur. Kami ajak Anda menikmati sensasi air panas dari sumber bumi di lokasi wisata Curug Mekar Asih, Kabupaten Sukabumi. Jajaran Polres Ciamis membentuk polisi RW atau rukun warga. Nantinya polisi RW ini akan diterjunkan hingga ke tingkat RW untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Jajaran Polres Ciamis menerjunkan personilnya ke tengah masyarakat hingga ke tingkat paling bawah, yaitu tingkat rukun warga atau RW. Nantinya, setiap anggota kepolisian akan menangani beberapa RW, disesuaikan dengan jumlah personel yang tersedia. Kebijakan ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terkait persoalan yang mereka hadapi. Sehingga dengan kehadiran polisi, maka persoalan akan terdeteksi lebih awal dan bisa diselesaikan dengan baik. Intinya akan menerjunkan seluruh personil hingga ke tingkat masyarakat terbawah, khususnya RW. Pelaksanaan tugasnya hampir menyerupai Babin, yaitu salah satunya melaksanakan community policing. Ya, kesal tak kunjung diperbaiki, sejumlah pemuda di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon nekat menanam pisang di jalan rusak. Pohon pisang beserta spanduk berisi protes dibentangkan di tengah jalan penghubung antar kecamatan yang kondisinya rusak. Warga juga meminta Presiden Jokowi untuk menengok kondisi jalan yang menghambat laju transportasi ekonomi masyarakat tersebut. Berdebu, berlubang, dan bergelombang. Seperti itulah kondisi jalan sepanjang 2 km di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Jalan yang berada di kawasan industri ini kondisinya memprihatinkan dengan lubang besar menganga serta bebatuan yang mengelupas. Warga mengaku di sepanjang jalan nyaris tak dijumpai aspal yang baik untuk dilalui. Warga harus memperlambat laju kendaraan untuk menghindari lubang agar tetap aman. Tiap hari bolak-balik sini, Pak. Udah lama rusaknya, Pak? Ya udah lama lah. Panjang nggak kerusakannya ini, Pak? Ya sekitar 2 kiloan ya dari 2 kilo. Pleret sini sih, dari itu Sikeris sini sih. Parah. Terkait kondisi ini, sejumlah pemuda desa yang kesal dengan kerusakan jalan menahun melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di tengah jalan. Warga pun membentangkan spanduk protes terhadap pemerintah yang dinilai abai terhadap jalan yang telah rusak berat. Mereka juga meminta Presiden Jokowi datang untuk mengambil alih perbaikan jalan. Puluhan kilo kita ini miris dengan jalan yang puluhan kilometer sangat panjang kita mengalami kerusakan. Sedangkan di sini lalu lintas mobilitas masyarakat pada normatifnya, kemudian mobilitas pabrik-pabrik di sini terhambat. Jalur utama Kami mengikuti statement Pak Jokowi bahwasannya jikalau ada kerusakan jalan maka lapor kepada kita. Itu kan membuktikan bahwasannya pemerintah daerah disfungsi sehingga langsung kepada pemerintah pusat. Terima kasih. Masa menilai pemerintah kabupaten telah gagal dalam membangun infrastruktur jalan yang menjadi jalur transportasi dan ekonomi warga. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, puluhan tahun rusak akses Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang akhirnya diperbaiki melalui program TMMD Kodim 0610 Sumedang. Warga menyambut gembira lantaran jalan yang diperbaiki merupakan akses tercepat menuju ibu kota kabupaten. Kepala Staf Kodam 3 Siliwangi dan Rem 062 Tarumanegara bersama Forkopimda Sumedang menghadiri pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, diawali dengan upacara gelar pasukan di lapangan Desa Wanajaya. Kegiatan utama TMMD kali ini difokuskan membangun jalan akses antar Kecamatan Surian dengan Kecamatan Tanjung Medar yang juga menuju ibu kota kabupaten.
Jalan yang dibangun sepanjang 1096 meter dengan menembus kawasan hutan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Apabila terjadi sesuatu, kalau TNI dengan rakyat tidak menunggal, itu akan susah. Kita akan cepat hancur. Tapi dengan menunggalnya, kita dengan TNI dengan rakyat, kemudian akses ekonomi, akses semua berjalan. Kalau terjadi sesuatu, kita semuanya akan bisa berkolaborasi untuk mempertahankan sejengkal tanah pun jangan sampai diambil oleh orang. Intinya bisa meletakkan. Warga desa menyambut baik pembangunan jalan melalui program TMMD ini. Menurut warga, jalan tersebut sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki. Karena kondisinya yang sempit dan permukaan tanah serta batu, warga yang beraktivitas keluar desa untuk bertani ataupun berkebun lebih memilih melintasi jalan memutar dengan waktu tempuh selama 2 jam. Selain jalan ini sih ada jalan alternatif yang melalui Desa Wanasari, Desa Pamekarsari berhubung jauh. Jadi ya kalau ini jalan udah betul mah ya alhamdulillah nanti mah pasti lewatnya ke sini. Kalau sebelum ini bagus kan otomatis jauh dalam perjalanan 2 jam. Kita menempuh untuk ke Desa Tanjung Medar itu 2 jam. Kalau untuk ke sini mah insya Allah 10 menit juga udah nyampe. Rencananya kegiatan TMMD membangun akses jalan bagi masyarakat ditargetkan selesai pada 9 Juni 2023 dengan melibatkan 150 orang personil TNI Polri serta masyarakat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Kita ke informasi lain, Kabupaten Sukabumi dikenal sebagai destinasi wisata alam gurilap, yaitu Gunung Rimba Laut dan Pegunungan. Sayangnya karena minim informasi, banyak lokasi wisata yang belum tersentuh. Salah satunya wisata air terjun atau curug. Nah, di tempat ini juga tersedia air panas. Inilah lokasi wisata air panas Mekar Asih di Kampung Cimalaka, Desa Mekar Asih, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Sebelum dikelola dengan baik, lokasi wisata baru ini hanya dimanfaatkan warga sekitar untuk sekedar beristirahat atau mandi air panas untuk mengobati penyakit. Namun, seiring dengan banyaknya warga yang mengunjungi lokasi wisata tersebut, warga sekitar kemudian memanfaatkan lokasi tersebut untuk dibuka resmi sebagai objek wisata. Para pengunjung mungkin yang kesini, di sini ada air terjunnya yang disebut dengan Curug Cibubuai. Kalau di sini kebiasaan menyebutnya Curug Cibubuai. Terus ada kolam pemandian air panas yang kalau dulu itu bisa dijadikan sebagai obat pemandian untuk penyakit kulit biasanya. Lokasi wisata air panas Mekar Asih terdiri dari kolam air panas serta air terjun seperti tangga yang biasa disebut dengan nama Curug Cibubuai. Sumber air panas di sini berasal dari perut bumi yang dipercaya bisa menyembuhkan beragam penyakit kulit. Kalian bisa berwisata sambil mengobati bermacam penyakit sih. Ini sih buktinya kayak gitu. Fakta-fakta yang beredar di warga sekitar seperti itu, curug ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Lokasi wisata ini terus dikembangkan agar semakin menarik untuk dikunjungi warga. Saat ini lokasi wisata dikelola oleh kelompok Sadar Wisata Pokdarwis dengan melibatkan warga sekitar. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.